Indramayu Pusinfo. Dari floating camp Pransaka spektakuler kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu, Pusinfo menyampaikan gambaran lokus aktivitas hari ini. Ngabicap didampingi Ketua Kuarcap Indramayu, Jajang Sudrajat bersama Forkopinda, Forkopincam Kuarcap Indramayu. Pransaka merupakan salah satu program kerja yang ada pada Kuarcap Indramayu yang diikuti oleh pramuka kelompok penegak dan pandega, bertujuan melakukan pembinaan sekaligus menyalurkan minat dan pengembangan bakat dalam bidang pengetahuan teknologi dan keterampilan yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan serta mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara melalui view dan viewer dalam konteks bagaimana menyusun konten-konten yang terjadi dalam kegiatan yang digelar. Kegiatan itu merupakan program kerja dari kuartir dari hasil Rakercap tahun lalu, di mana salah satu poinnya adalah kegiatan Pransaka. Hajah Nina Agustina SHMHCRA menyampaikan rasa puas dan apresiasi kepada Ketua Kuarcap. Nina memaparkan, Pransaka merupakan kemahan antar satuan karya pramuka yang merupakan ajang pertemuan pramuka penegak dan pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Indramayu, benar-benar menjadi ajang kegiatan pramuka yang sangat hidup. Lebih jauh, Nina menjelaskan dengan adanya Pransaka diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing serta menjadi agen of power yang dapat menciptakan perubahan dalam kehidupan nyata. Selain untuk meningkatkan kedekatan antara satuan karya, kegiatan Pransaka juga memiliki manfaat sebagai wahana menjadikan generasi muda sebagai agen of Indramayu bermartabat. Pokoknya kegiatan kemah floating camp Embung Jangkar ini asli keren, tegas Nina. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus diusung dan dikembangkan secara profesional agar Indramayu ke depan menjadi kebanggaan pramuka sekuartir daerah dan kuartir nasional. Salam pramuka. Alhamdulillah Pransaka 2023 Kuarcap Indramayu ini hari kedua, dan kegiatan pada hari ini senam pagi, dan insya Allah karena perhatian dari Kak Mabicab, Kak Nina, ini akan mengikuti kegiatan senam pagi juga untuk melihat secara langsung keseluruhan dari kegiatan Pransaka yang diadakan oleh Kuarcap Indramayu. Yang jelas kita ini tagline-nya itu desa dan pramuka membangun bersama. Kenapa? Karena pariwisata lah yang cepat untuk penanganan pengangguran, ya, membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan bangkitnya desa wisata Sindang ini, ya, harapannya tadi dapat menampung, gitu kan, para pekerja di sini, ya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar Embung Jangkar. Nah, sehingga Kak Mabicab ini sangat tertarik, apalagi dengan situasi seperti ini, ya, untuk anak-anak muda berkegiatan seperti ini merupakan tantangan, gitu kan. Sehingga meyakini Kak Mabicab bahwa ini sangat-sangat tepat untuk dikembangkan. Ya, alhamdulillah, gitu kan. Dengan kita memberikan pemahaman kepada panitia dan yang lainnya, setelah melihat seperti ini, gitu kan, ya banyak antusias, gitu kan, termasuk juga dukungan dari stakeholder yang lainnya, terutama dari Basarnas dalam hal ini, BPBD, gitu kan, IRC, gitu, untuk bahu-membahu dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Yang jelas ini lain dari yang lain kegiatan ini, sehingga orang penasaran, ingin melihat, gitu kan, sampai sejauh mana. Makanya jangan ragu-ragu, silakan ini nanti kedepannya bisa berkegiatan di Embung Jangkar, ya, buper perkemahan yang kita akan jadikan untuk beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan air. Yang jelas ini berkegiatan di air, saya minta semua peserta mematuhi SOP yang ditetapkan oleh panitia.
Dan beliau langsung yang Pak Budi itu bagus sekali. Betul Bu, saya bilang saya sampai wow sekali ini. Dan ini patut dikembangkan ke depannya sehingga Kabupaten Indramayu punya pusat perkemahan terapung di Sindang ini yang kedepannya saya yakin mempunyai masa depan yang sangat bagus dan seri. Apalagi kalau dikelola dengan baik dan profesional, tidak akan kosong. Saya yakin orang atau anak antri untuk ikut kemiah di sini kalau pengetahuan sudah profesional, apalagi kalau infrastrukturnya nanti dengan kebijakan bupati bisa bagus lagi, saya yakin Jangkar akan menjadi kebanggaan Kuarcap Kabupaten Indramayu. Kuarcap hebat, Indramayu bermartabat, masyarakat sejahtera. Hidup Kuarcap. Mungkin masyarakat akan sangat bahagia sekali ya dengan kehadiran ini, karena apa? Pasti masyarakat memanfaatkan dari segi positifnya. Bagaimana dia ke depan dengan kerjasama antara Kuarcap dengan desa, Karang Tarunanya akan mengelola misalnya perparkirannya misalnya lebih baik dan tertib. Tapi ingat, sekali lagi ingat, harus baik dan tertib sesuai dengan prosedur. Jangan seenaknya, jangan ada yang bertindak melebihi dari sesuai peraturan undang-undangan. Kemudian juga UMKM di sini pasti akan tumbuh. Bagaimana masyarakat memanfaatkan di sini. Kantin-kantin juga akan tertib. Tapi harus tertib, harus diatur oleh Kuarcap supaya jangan liar nantinya. Semua yang tumbuh di sini harus izin dari Kuarcap. Semoga masyarakat Indramayu khususnya sekitar Sindang ini bisa lebih bergeliat lagi sehingga ekonominya bisa berjalan dengan lancar. Ini harus terus dilanjutkan karena anak-anak akan bersinergi dengan alam, tidak hanya melulu menggunakan gadget ya. Anak-anak sekarang senang gadget, tapi dengan adanya bumi perkemahan seperti ini, anak-anak dilatih untuk mencintai alam dan dekat dengan alam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan Kemah Apung ini bisa mengangkat potensi daerah, terutama yang ada di wilayah Sindang. Semua masyarakat mengenal tentang embung yang bisa dipotensikan untuk sebagai sarana wisata. Mudah-mudahan ke depan yang lain bisa memanfaatkan ini dengan baik. Saran untuk masyarakat, harap mendukung kegiatan ini dan monggo bisa diberdayakan embung sebagai satu tempat wisata yang kedua tempat sebagai sarana untuk meningkatkan potensi pertanian. Ini awalnya sebuah masalah karena ketika sawah yang kumplung, yang tumbuh belukar, embet, sehingga kita bisa produktif, kita coba kita jadikan yang semula hanya sebagai embung ataupun telaga yang punya tujuan hanya sebagai pasokan air ketika musim tanam tahap 2 itu kekurangan air, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa menopang ataupun melanjutkan kebutuhan bagi para petani. Nah, kemudian kurun waktu perkembangan kami berpikir bagaimana masalah ini kita jadikan sebuah potensi. Kita coba kembangkan dengan deswitanya, destinasi wisata desa yang mungkin yang bisa kami jual hanya hamparan sawah. Karena inilah potensi desanya, desa Sindang hanya memiliki sawah. Mungkin bagi desa-desa yang lain, tepi pantai ataupun hutan ataupun sebagainya, mungkin bisa dikembangkan potensi-potensi tersebut. Tim Pusinfo Kuarcap Indramayu mewartakan.